Di balik seragam polisi yang kukenakan setiap hari, aku dikenal tegas dan tanpa kompromi, tapi malam itu, ketika aku melakukan tilang paksa terhadap seorang kiai yang dihormati, segalanya berubah. Setelah insiden itu, sosok babi mengerikan mulai muncul dalam mimpiku, mengikutiku tanpa henti, menggantui setiap langkah yang kuambil. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya sekadar buah dari tindakan tegasku, atau ada kutukan yang lebih dalam, sesuatu yang berakar pada sejarah kelam keluargaku dan kekuatan supranatural yang selama ini tersembunyi? Bagaimana aku bisa menghadapi bayang-bayang masa lalu yang menuntut pengakuan, ketika kebenaran itu sendiri terasa begitu berat untuk diterima? Pagi itu udara terasa segar, seperti biasanya. Matahari baru saja menembus sela-sela pepohonan di jalan utama kota kecil tempat aku bertugas. Aku, Yanto, seorang polisi yang dikenal tegas dan disiplin, bersiap memulai hari dengan semangat dan kewaspadaan. Jam di tangan menunjukkan hampir pukul 7 pagi, saat lalu lintas mulai ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Bagi sebagian orang, menjadi polisi mungkin hanya soal seragam dan aturan. Tapi bagiku, itu lebih dari itu. Tugas ini adalah panggilan hati dan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menjunjung hukum, dan memastikan setiap orang bisa merasa aman. Aku tidak pernah main-main dengan aturan. Tegas dan disiplin, itulah prinsip yang aku pegang. Hari ini, seperti biasa, aku berdiri di pinggir jalan dengan tongkat tilang di tangan, memantau setiap pengendara yang lewat. Perhatianku tertuju pada sebuah mobil kecil berwarna putih yang melaju dengan kecepatan di atas batas yang diizinkan. Dalam hitungan detik, aku mengangkat tangan menandakan agar pengemudi itu berhenti. Mobil itu pun melambat dan berhenti di pinggir jalan. Dari balik jendela, aku melihat seorang pria tua mengenakan pakaian khas seorang kiai, jubah putih dan sorban rapi. Matanya memandangku dengan tatapan tenang, hampir seperti tidak terpengaruh oleh situasi ini. "Pak, Anda melanggar batas." "Kesempatan. Saya harus melakukan penilangan," kataku dengan suara tegas, sambil membuka buku tilang di tangan. Kiai itu mengangguk pelan, tanpa berkata sepatah kata pun. Ada aura ketenangan yang aneh dari dirinya, seperti ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Aku menyerahkan surat tilang kepadanya dan memintanya untuk menandatangani. Tapi, dia menolak. "Pak, saya mohon, saya kiai. Apa perlu begini? Bukankah bisa kita bicarakan baik-baik?" Suaranya lembut, tapi aku tetap pada pendirianku. "Maaf, Pak. Saya harus menjalankan tugas," jawabku. "Aturan tetap aturan. Tidak ada pengecualian." Wajahnya berubah sedikit serius. Dalam sekejap, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tapi aku menepis rasa itu. Aku percaya, aku hanya menjalankan tugas dengan benar. Setelah menyerahkan surat tilang, aku mengawasinya pergi. Tapi langkahku terasa berat. Ada getaran aneh di udara, sesuatu yang tak bisa kubayangkan. Malamnya, aku duduk di ruang tamu rumah, mencoba melepaskan penat setelah seharian bekerja. Namun, pikiranku terus kembali pada kiai tadi. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang salah? Kenapa perasaanku begitu gelisah? Tiba-tiba, sebuah bayangan lewat di sudut mataku. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan sepi. Aku mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu lelah, tapi malam itu, aku bermimpi aneh. Sosok babi besar dengan mata merah menyala berdiri di depanku, menatap tajam. Suara gemuruh mengiringi langkahnya. Dan aku merasa seperti ditelanjangi oleh mata-mata yang penuh kebencian. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Bayangan babi itu menghantui pikiranku. Aku berusaha mengabaikannya, menganggapnya mimpi buruk yang tidak lebih. Tapi dalam lubuk hatiku, rasa takut mulai merayap perlahan. Keesokan harinya, aku kembali berdiri di pos pengamanan, berharap hari ini akan normal seperti biasanya. Namun, saat aku menoleh ke arah jalan, aku menangkap sekilas sosok bayangan babi itu berdiri jauh di ujung jalan, menghilang begitu cepat saat aku ingin melihat lebih jelas. Apa ini nyata? Ataukah aku mulai kehilangan akal? Aku menarik napas dalam, mencoba meyakinkan diri. Ini cuma perasaan, pikirku. Jangan sampai ini mengganggu tugasku. Tapi aku tahu, sesuatu telah berubah. Aku tidak bisa mengabaikannya. Sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan telah mulai menggerogoti hidupku. Dan semuanya bermula dari sebuah tilang paksa. Sejak insiden tilang terhadap kiai itu, hidupku berubah. Aku tak pernah menyangka bahwa sebuah tindakan yang kuanggap biasa, menindak pelanggaran lalu lintas, bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan dan misterius. Hari-hari pertama setelah itu, aku mencoba mengabaikan perasaan aneh.
yang mengganjal di dalam dada. Aku pikir, mungkin aku hanya stres atau lelah karena pekerjaan yang menumpuk. Tapi, semakin aku berusaha melupakan, semakin nyata bayangan itu muncul, bayangan babi itu. Awalnya, aku hanya melihatnya sekilas. Sesosok makhluk besar, berbulu kasar, dengan mata merah menyala, berdiri di pinggir jalan, di balik pepohonan, bahkan di sudut ruangan kantor. Setiap kali aku menoleh, bayangan itu menghilang begitu cepat, seolah hanya ada dalam sudut pandangku. Saja, aku mulai mempertanyakan kewarasan diri sendiri. Ini cuma bayangan, aku berkata dalam hati. Hanya permainan cahaya. Namun, malam demi malam, mimpi buruk yang sama terus menggangguku. Sosok babi itu selalu muncul, menatapku tanpa berkedip, mengeluarkan suara gemuruh yang membuat seluruh tubuhku bergetar. Kadang aku terbangun dengan perasaan seolah ada sesuatu yang dingin menyentuh kulitku, membuat bulu kuduk merinding. Aku mulai menghindari cermin di kamar mandi. Setiap kali menatap wajah di pantulan, aku merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah mataku sendiri berubah, menjadi gelap dan kosong. Aku takut kehilangan kendali. Suatu sore, saat aku mengemudi pulang dari kantor, aku melihat bayangan itu lagi. Kali ini, ia berdiri di tengah jalan, menghalangiku. Aku menekan rem dengan keras, tapi mobil hampir menabraknya. Jantungku berdegup kencang. Apa kau nyata, atau cuma ilusi? Aku bertanya dengan suara gemetar, menatap ke tempat itu dengan penuh ketakutan, namen yang kutera hanyalah kesunyian dan enggan yang berdisarpalan. Aku menyadari bahwa bayangan itu bukan hanya sekadar mimpi atau ilusi biasa. Ada sesuatu yang mengikutiku, dan aku tidak tahu apa maksudnya. Aku mulai mencatat semua kejadian aneh yang terjadi. Saat aku sedang bekerja di kantor, dokumen tiba-tiba jatuh dari meja, suara aneh terdengar dari sudut ruangan, dan lampu seringkali berkedip tanpa sebab. Rekan-rekan kerja mulai memperhatikan perubahan sikapku. Mereka bertanya, "Yanto, kamu kenapa? Kelihatan lelah banget." Aku cuma tersenyum kecut dan berkata, "Cuma banyak kerjaan." Tapi di dalam hati, aku merasa semakin terasing. Suatu malam, aku memutuskan untuk pergi ke tempat kiai itu tinggal, berharap bisa menemukan jawaban. Tapi saat aku tiba, rumah itu tampak kosong dan sunyi. Tak ada tanda-tanda orang tinggal di sana. Bahkan, beberapa tetangga menghindar saat aku bertanya tentang kiai tersebut. "Ada baiknya jangan terlalu mengusik urusan beliau, Pak," kata seorang ibu dengan suara pelan dan waspada. Mereka berbicara tentang kiai itu dengan rasa takut dan hormat sekaligus. "Beliau bukan orang biasa," kata si orang bepak tua. "Kekuatan beliau bisa menimbulkan hukuman bagi yang berbuat salah." Aku semakin bingung. Apakah yang aku hadapi ini benar-benar kekuatan supranatural? Ataukah hanya kebetulan yang terlalu kebetulan? Dalam perjalanan pulang, bayangan babi itu muncul lagi di samping jalan, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Aku berusaha tidak panik, tapi tubuhku gemetar tak terkendali. Aku sadar, aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar nalar. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan logika biasa. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, berusaha menenangkan pikiran. Namun, suara gemuruh dari mimpi buruk datang kembali, lebih keras dan menakutkan. Aku memejamkan mata, mencoba berdoa, berharap bisa menemukan ketenangan, tapi, dalam hati kecilku, aku tahu aku belum lepas dari bayangan itu. Bayangan babi mengerikan yang terus mengikuti, menghantui, dan menunggu sesuatu dariku. Hari-hari berlalu. Namun bayangan babi itu tak kunjung pergi. Setiap sudut kota kecil ini seolah menjadi saksi bisu dari kehadiran makhluk itu yang menghantui pikiranku. Aku mulai merasa hidupku terkepung oleh sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang menakutkan dan sulit untuk kujelaskan dengan akal sehat. Pagi itu, aku duduk di ruang kerja kantor polisi, mencoba mengalihkan perhatian dari mimpi buruk yang terus menghantui malamku. Namun, benak ini selalu kembali kepada kiai yang kutilang beberapa waktu lalu. Siapa sebenarnya dia? Apa yang membuatnya begitu berbeda? Keinginan untuk menemukan jawaban mendorongku untuk mulai menggali informasi. Aku membuka buku catatan kecil yang biasa aku gunakan untuk mencatat perkara sehari-hari. Aku menulis nama kiai itu dengan tinta tebal, lalu mulai mencari data di arsip lama. Aku mendapati banyak catatan yang menyebutkan kiai tersebut bukan hanya dikenal sebagai tokoh agama, tapi juga sebagai orang yang diakini memiliki kekuatan supranatural. Penduduk sekitar menyebutnya dengan rasa hormat sekaligus takut. Beberapa orang pernah bercerita bahwa kiai itu mampu menurunkan hukuman kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Hukuman itu tidak selalu nyata secara fisik, tapi lebih kepada balasan dari kekuatan gaib yang dimilikinya.
aku membaca satu laporan polisi yang aneh. Seseorang yang berkonflik dengan kiai itu dilaporkan mengalami perubahan aneh dalam hidupnya. Berita mengatakan ia mengalami kecelakaan misterius dan sakit yang sulit disembuhkan. Semua orang di desa itu percaya itu bukan kebetulan. Rasa penasaran semakin menjadi-jadi. Aku pun mencari beberapa orang yang pernah berhadapan langsung dengan kiai itu. Salah satu informan yang aku temui adalah Pak Darman, seorang warga tua, yang dulu bekerja sebagai pembantu di pesantren tempat kiai tersebut mengajar. Apa benar kiai itu punya kekuatan supranatural, Pak? Tanyaku dengan hati-hati. Pak Darman mengangguk pelan. Ya, NAK. Tapi kekuatan itu bukan untuk main-main. Beliau hanya menggunakan itu untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lima. Aku mengamati wajahnya yang keriput, melihat kejujuran dalam sorot matanya. Tapi aku juga menangkap sedikit rasa takut yang dalam. Aku sendiri pernah menyaksikan, suatu kali ada orang yang melawan perintah beliau. Keesokan harinya, orang itu mengalami kesialan bertubi-tubi. Kesehatannya memburuk dan kehidupannya hancur. Orang-orang mengatakan itu akibat hukuman kiai. Informasi ini semakin mempertebal rasa gelisahku. Aku bertanya-tanya, apakah tindakan tilangku terhadap kiai itu membuat aku menjadi sasaran hukuman? Ataukah ini kebetulan yang sangat buruk? Hari-hari berikutnya, aku semakin intens memantau kejadian aneh di sekitarku. Bayangan babi makin sering muncul, kini dengan bentuk yang lebih jelas dan gerakan yang semakin agresif. Kadang ia muncul di jalan, di kantor, bahkan saat aku sedang bersama teman-teman seprofesi. Namun, anehnya, tidak seorang pun selain aku yang melihatnya. Aku mulai merasa kesepian, seolah terisolasi oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa rekan polisi mulai menganggapku aneh, mungkin stres karena tekanan pekerjaan. Aku pun berusaha menutupi kegelisahan ini, tapi semakin aku berusaha menepisnya, semakin kuat bayangan itu hadir. Pada suatu malam, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat. Aku pergi ke makam kiai tersebut. Aku ingin memahami lebih dalam, mungkin mencari petunjuk dari tempat terakhir ia beristirahat. Malam itu dingin, udara terasa berat dan pekat. Aku berjalan menuju makam yang berada di pinggir desa, diterangi cahaya bulan yang samar. Di sana, aku merasakan getaran aneh, seperti energi yang menyelimuti tempat itu. Ketika aku berdiri di depan pusara, bayangan babi muncul lagi. Kali ini ia berdiri diam, menatapku tanpa berkedip. Aku merasa campuran antara takut dan penasaran yang luar biasa. Dalam hati, aku berbisik, apa yang kau inginkan dariku? Mengapa kau terus mengikutiku? Namun tidak ada jawaban, hanya keheningan dan tatapan penuh misteri yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu, ini bukan hanya tentang tilang. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan dan keadilan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, dan aku terjebak di dalamnya. Waktu terus berjalan, tapi ketakutanku tak pernah pergi. Malah sebaliknya, bayangan babi itu semakin nyata, semakin menyeramkan, seakan tidak hanya mengikuti, tapi juga mulai menguasai hidupku. Pagi-pagi aku sudah merasakan ada yang berbeda. Saat bangun, tubuhku terasa pegal-pegal, lemah tak bertenaga. Dan anehnya ada luka kecil di tangan kanan yang tiba-tiba muncul, berdarah sedikit tapi tak pernah sembuh. Aku berusaha membersihkannya, tapi luka itu terus saja ada, menganga tanpa alasan yang jelas. Di kantor, aku mulai kesulitan berkonsentrasi. Bayangan babi itu sering muncul dalam pikiranku, mengganggu fokus saat aku memeriksa berkas atau berkomunikasi dengan rekan kerja. Beberapa kali aku merasakan napas berat di belakang leher, tapi saat berbalik, tak ada siapapun. Aku pun mulai menghindari keramaian, takut kalau bayangan itu bisa muncul di depan orang lain dan membuatku tampak gila. Tapi yang lebih menakutkan adalah, aku mulai kehilangan kendali atas rasa takut itu sendiri. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Namun kali ini, sosok babi itu tidak hanya menatap, tapi mulai berbicara. Suaranya berat dan menggelegar, seperti petir yang menggema di langit malam. Kau telah melanggar aturan, Yanto, suara itu menggeram. Tindakanmu tidak hanya melukai aku, tapi juga mengobarkan luka lama yang belum selesai. Aku terbangun dengan teriakan yang tercekat di tenggorokan. Keringat dingin membasahi tubuhku, dan rasa sakit dari luka di tangan terasa semakin menusuk. Pagi harinya, aku memutuskan untuk menemui seorang paranormal yang pernah aku dengar mampu membaca tanda-tanda mistis. Namanya Mbak Sari, seorang wanita parubaya yang dikenal memiliki kemampuan menghubungkan dunia nyata dengan dunia gaib. Aku mengunjungi rumahnya yang sederhana di pinggiran kota. Setelah menceritakan semua yang kualami, ia memandangku dengan serius dan mengatakan, Yanto,
kau sedang terkena kutukan. Bukan kutukan biasa, tapi yang berkaitan dengan kekuatan supranatural dari kiai yang kau tilang itu. Mbak Sari menjelaskan bahwa sosok babi itu adalah wujud manifestasi kutukan, simbol dari hukuman bagi orang yang berbuat zalim atau melanggar aturan yang dipegang oleh kiai tersebut. Kau harus berhati-hati. Kutukan ini mengikat rohmu dan hidupmu. Jika tidak segera diatasi, itu bisa merusak fisik dan mentalmu, kata Mbak Sari dengan wajah penuh keprihatinan. Aku merasa sesak. Kutukan? Ini lebih dari yang kubayangkan. Tanggung jawab sebagai polisi. Yang selama ini kupikul terasa seperti jerat yang mengikat kuat tanpa ada jalan keluar mudah. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku dengan suara gemetar. Pertama, kau harus berani mengakui kesalahan, bukan hanya yang kau buat sekarang, tapi juga yang pernah dilakukan oleh keluargamu, katanya dengan tegas. Aku tercengang. Apa hubungannya keluargaku dengan semua? Ini bukan sekadar masalah tilang, Yanto. Ada sejarah lama yang belum selesai. Keluargamu pernah terlibat konflik dengan kiai tersebut, dan kekuatan ini muncul sebagai bentuk hukuman sekaligus peringatan. Lanjutnya, aku merasakan beban. Itu menekan dada. Selama ini aku hanya fokus pada pekerjaanku, tanpa pernah menyadari bahwa ada masa lalu yang mengintai di balik bayangan gelap ini. Malam itu, kutukan itu semakin kuat. Bayangan babi itu muncul di depan pintu rumahku, menatap dengan mata merah yang menyala. Aku berusaha melawan, tapi tubuhku terasa lemah. Seolah ada kekuatan yang menahan gerakku. Aku tahu, ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Ini adalah kenyataan yang harus aku hadapi. Kutukan itu mengikat, bukan hanya pada tubuh dan pikiranku, tapi juga pada jiwaku. Aku harus menemukan cara untuk memutus rantai ini, sebelum semuanya terlambat. Aku duduk termenung di ruang tamu, kepala terasa berat oleh segudang pikiran yang berputar liar. Perkataan Mbak Sari tentang kutukan yang terkait dengan keluargaku menggema dalam benakku. Selama ini aku hidup tanpa tahu bahwa masa lalu keluargaku menyimpan sesuatu yang kelam, sesuatu yang kini harus aku hadapi. Satu-satunya cara untuk memahami apa yang sedang terjadi adalah menggali lebih dalam sejarah keluargaku sendiri. Aku pun mulai menghubungi beberapa anggota keluarga yang masih kukenal, mencari informasi tentang hubungan lama antara keluargaku dengan kiai itu. Hari itu aku menemui Pak Slamet, pamanku yang tinggal di desa sebelah. Dia orang yang paling tahu banyak tentang sejarah keluarga kami. Setelah aku ceritakan tentang masalah yang sedang kualami, dia terdiam lama, lalu dengan suara berat mulai bercerita. Yanto, kau harus tahu, dulu, kakekmu dan kiai itu pernah berseteru hebat. Perselisihan itu bukan soal kecil, tapi soal kehormatan dan keadilan yang dianggap mereka pegang teguh. Pak Slamet menjelaskan bahwa pada masa itu, keluarga kami pernah dituduh melakukan tindakan yang merugikan pesantren dan masyarakat sekitar. Tuduhan itu memicu konflik berkepanjangan, yang akhirnya membuat hubungan kedua belah pihak retak. Kiai itu bukan sembarang orang. Dia punya kekuatan yang dipercaya mampu menegakkan keadilan di luar hukum manusia. Kalau kau sampai menyalahi aturan yang dia pegang, konsekuensinya bisa berat. Lanjutnya, aku mendengarkan dengan seksama. Semua ini terasa seperti beban berat yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku merasa seperti terperangkap dalam pusaran sejarah yang gelap, yang kini menuntut aku untuk bertanggung jawab. Setelah percakapan itu, aku bertekad untuk mencari kiai tersebut dan mencoba berdamai. Namun, aku tahu bukan perkara mudah untuk menghadapi seseorang yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural dan dendam lama terhadap keluargaku. Sore itu, aku kembali ke makam kiai, tempat aku pernah melihat bayangan babi itu. Kali ini aku membawa segenggam bunga sebagai tanda penghormatan dan permintaan maaf. Dengan suara yang gemetar, aku berbisik, Kiai, aku minta maaf atas kesalahan yang telah terjadi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Suasana malam itu hening dan penuh ketegangan. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga yang kugenggam. Aku menunggu, berharap ada tanda atau respon, tapi yang kudapat hanyalah kesunyian. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh makin sering terjadi. Bayangan babi itu muncul tidak hanya dalam mimpiku, tapi juga dalam kehidupan nyata. Namun kali ini, ada perasaan yang berbeda, seperti ada pesan yang ingin disampaikan, bukan hanya ancaman. Aku mencoba menggali lebih banyak tentang kiai itu, mengunjungi beberapa orang yang pernah mengenalnya. Aku menemukan bahwa kiai itu bukan hanya seorang pengajar agama, tapi juga penjaga warisan dan simbol keadilan di komunitasnya. Semakin aku belajar, semakin aku sadar bahwa pertarunganku bukan hanya melawan makhluk gaib, tapi juga melawan sejarah dan nilai-nilai yang aku harus hormati dan jaga. Namun, ada rasa takut yang tak kunjung hilang.
Kutukan itu masih melekat kuat, dan aku tahu aku harus segera menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mungkin aku harus menemui keluarga Kiai itu atau mencari bantuan lebih dalam tentang dunia supranatural yang kini menguasai hidupku. Aku sadar, perjalanan ini masih panjang dan penuh risiko. Namun, aku tak bisa lari. Aku harus menghadapi semuanya dengan kepala tegak, demi menuntaskan kutukan yang menghantuiku dan menyelesaikan utang masa lalu yang tak kunjung usai. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajah yang mulai berubah, bukan secara fisik, tapi seolah bayangan itu merasuk lebih dalam ke dalam jiwaku. Luka di tangan belum juga sembuh, dan bayangan babi itu kian menjadi-jadi. Tak ada hari tanpa rasa takut, tanpa desiran suara misterius yang menghantuiku. Malam itu, aku menerima telepon dari seseorang yang tak kukenal. Suaranya berat, penuh ketegangan. Yanto, kau harus berhenti mencari. Semakin kau menggali, semakin dalam kau akan terperangkap. Tapi aku tak bisa berhenti. Aku sudah terlalu jauh, terlalu dalam pusaran ini. Aku merasa seperti sedang menari di atas jurang, dan setiap langkah salah bisa menjatuhkanku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui keluarga Kiai itu secara langsung. Aku butuh jawaban, dan mungkin, cara untuk mengakhiri semuanya. Aku menuju rumah mereka yang berada di pinggiran desa, suasananya sepi dan dingin. Ketika aku tiba, pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua muncul, wajahnya teduh namun ada kesedihan yang dalam di matanya. Kami tahu kau akan datang, Yanto, katanya pelan. Kami sudah lama menunggumu. Dalam percakapan yang penuh kejujuran itu, aku belajar tentang sejarah keluarga kami yang kelam, perseteruan yang dimulai puluhan tahun lalu, yang menyisakan luka dan dendam hingga kini. Ternyata, Kiai itu bukan hanya pelindung komunitas, tapi juga penjaga warisan suci yang pernah dilanggar oleh leluhurku. Wanita itu menjelaskan bahwa kutukan itu bukan hanya hukuman, tapi juga peringatan agar aku memperbaiki kesalahan masa lalu. Untuk melakukannya, aku harus melewati ujian berat, ujian yang akan menguji keberanian, kejujuran, dan niat tulusku. Hari-hari berikutnya, aku menghadapi berbagai tanda dan cobaan yang datang silih berganti. Bayangan babi tidak hanya muncul sebagai ancaman, tapi juga sebagai pengingat akan tanggung jawab yang harus kuemban. Aku harus belajar menerima, bukan melawan. Salah satu momen paling mengerikan adalah saat aku tersesat di hutan gelap, di mana bayangan itu muncul dengan wujud yang paling menakutkan. Aku terperangkap dalam ketakutan yang memuncak, namun aku tahu aku harus tetap kuat. Di titik ini, aku mulai memahami bahwa puncak konflik bukan hanya tentang bertarung dengan makhluk supranatural, tapi juga berhadapan dengan diriku sendiri, mengakui kesalahan, menghadapi masa lalu, dan mencari pengampunan. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kuhadapi, dan aku harus siap menghadapi konsekuensi apapun demi mengakhiri kutukan ini. Bayangan babi itu kini tak lagi sekadar sosok menakutkan yang menghantui malamku. Ia menjadi cermin yang memantulkan segala kebusukan dan ketakutan dalam diriku sendiri. Setiap kali ia muncul, aku merasa seolah sedang menghadapi bayang-bayang masa lalu yang selama ini kusembunyikan, kisah tentang keluargaku yang kelam terus menghantui benakku. Aku mulai mencari cara untuk membersihkan nama baik kami, untuk membuktikan bahwa aku bukanlah bayang-bayang dosa masa lalu. Namun, lebih dari itu, aku harus mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas segala luka yang pernah terjadi di tengah perjuangan itu. Aku bertemu dengan seorang sesepuh desa yang dahulu dekat dengan kiai tersebut. Beliau adalah Pak Harun, pria bijak yang banyak tahu tentang tradisi dan kekuatan supranatural yang menyelimuti komunitas kami. Pak Harun mengatakan bahwa kutukan ini bukan hanya beban, tapi juga kesempatan untuk menebus dan memperbaiki kesalahan lama. Kau harus berani berkorban, Yanto. Kebenaran dan ketelan tidak pernah datang tanpa pengorbanan. Aku pun mulai melakukan ritual kecil yang diajarkan Pak Harun, mencoba membersihkan jiwa dan memohon ampunan. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Rasa takut, rasa bersalah, dan tekanan dari bayangan babi terus menggerogoti semangatku. Pada suatu malam yang gelap, aku kembali menghadapi sosok babi itu secara langsung. Namun kali ini, aku tidak lari. Aku berdiri tegak, menatap matanya yang merah menyala, dan berkata dengan suara mantap, aku siap bertanggung jawab. Aku siap memperbaiki segalanya. Bayangan itu mendekat perlahan, lalu menghilang dalam kabut malam. Rasanya seperti beban berat yang mulai terangkat dari pundakku. Tapi aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang harus kujalani. Ketika pagi datang, aku menemukan sebuah surat yang tersembunyi di dalam kotak kayu di rumah Pak Harun.
Surat itu berisi pesan dari Kiai, yang menjelaskan alasan di balik kekuatan supranatural dan kutukan yang mengikat keluarga kami. Dalam surat itu, Kiai memohon agar generasi berikutnya memahami arti keadilan sejati dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Ia juga menuliskan petunjuk untuk mengakhiri kutukan ini, yang harus kuikuti dengan hati tulus dan niat suci. Aku menatap surat itu dalam diam, merasakan tanggung jawab yang semakin besar. Kutukan ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang warisan yang harus aku jaga dan betulkan. Perjuangan belum selesai. Aku harus terus maju, berani menghadapi kebenaran yang menyakitkan, dan menemukan jalan untuk memulihkan kehormatan keluarga serta kedamaian dalam hidupku. Malam itu, udara terasa begitu paket. Sepanjang hari aku dihantui oleh bayangan babi yang semakin nyata dan semakin mengancam. Setelah membaca surat Kiai dari Pak Harun, aku merasa beban di dadaku semakin berat, namun juga ada secercah harapan. Aku tahu aku harus menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan. Aku harus menghadapi takdir. Kutukan itu bukan sekadar hukuman, tapi juga ujian bagi hatiku. Pesan dalam surat itu jelas, untuk memutus rantai kutukan, aku harus mengakui kesalahan keluargaku dan melakukan ritual pemurnian di tempat yang disebut Pusaka Leluhur, sebuah lokasi sakral yang terletak di hutan terlarang. Lokasi itu juga menjadi saksi dari perseteruan antara kakekku dan Kiai, sebuah titik sejarah yang tidak boleh aku lupakan. Saat fajar mulai merangkak naik, aku sudah bersiap dengan perlengkapan sederhana yang kubawa. Rasanya seperti berjalan ke dalam neraka, tapi aku tahu ini jalan satu-satunya. Bayangan babi mengikuti setiap langkahku, tubuhnya besar dan menyeramkan, namun aku bertekad untuk tidak lari. Sedebanya di hutan, suasana berubah menjadi sunyi dan penuh misteri. Pepohonan tinggi membentuk kanopi yang menutupi sinar matahari. Angin berdesir membawa bisikan yang tak aku mengerti, tapi aku merasa ada mata yang mengawasi dari balik bayangan dedaunan. Hatiku berdegup kencang, tapi aku terus melangkah. Aku sampai di sebuah lapangan kecil yang dipenuhi batu-batu besar dan akar pohon yang menonjol, tempat yang disebut Pusaka Leluhur. Di tengganya terdapat sebuah batu besar berbentuk seperti altar kuno, berlumut dan penuh dengan ukiran-ukiran yang mulai pudar. Aku mengeluarkan surat Kiai dan mulai membaca doa-doa yang tertulis di sana. Suara-suara aneh mulai terdengar dari sekitar, desiran angin berubah menjadi bisikan yang seolah menyampaikan amarah sekaligus harapan. Tiba-tiba, bayangan babi muncul dari kegelapan, matanya menyala merah seperti bara api. Ayemengom keras. Menggetarkan tanah di sekitarku, jantungku berdegup kencang, tubuhku gemetar, tapi aku tidak mundur. Aku melanjutkan membaca doa, suaraku semakin tegas dan penuh keyakinan. Aku merasakan energi yang mengalir dari batu altar, menghubungkan aku dengan leluhur dan kekuatan Kiai. Bayangan babi itu mendekat, dan aku bisa merasakan panas dari nafasnya. Tiba-tiba ia berubah menjadi sosok yang lebih manusiawi, wajahnya mirip Kiai yang dulu aku tilang, namun penuh kesedihan dan kelelahan. Kau telah datang jauh, Yanto, suara itu bergema di udara. Namun, apakah hatimu sudah tulus untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki masa lalu? Aku mengangguk, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku siap untuk segala konsekuensi. Aku ingin mengakhiri penderitaan ini, bukan hanya untuk diriku tapi untuk keluargaku dan semua yang pernah terluka. Sosok itu mendekat dan tangannya menyentuh dahiku. Sejurus kemudian, aku merasakan kehangatan yang luar biasa, seolah ada energi murni yang masuk ke dalam jiwaku. Semua ketakutan dan rasa bersalah berganti dengan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, takdir belum selesai menguji. Sosok itu menarikku ke dalam ingatan masa lalu, ke masa saat kakekku dan Kiai bertemu untuk terakhir kali. Aku melihat bagaimana perselisihan itu dipicu oleh kesalahpahaman dan kebanggaan yang meluap. Aku menyaksikan penderitaan kedua keluarga yang terluka dan terpisah oleh dendam yang tak berujung. Dengan air mata mengalir, aku berbisik, "Maafkan kami atas segala kesalahan yang pernah terjadi. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya." Saat itu, bayangan babi berubah menjadi cahaya putih yang menyelimuti seluruh tubuhku. Aku merasa seluruh kutukan itu perlahan menghilang, terbakar oleh kejujuran dan penyesalan yang tulus. Ketika cahaya mereda, aku kembali ke tempat asal. Tubuhku terasa ringan, dan luka di tanganku mulai mengering dan sembuh. Haraku penedangan. Kedamaian yang selama ini aku cari, kembali ke desa. Aku disambut dengan rasa hormat dan kehangatan dari keluarga Kiai dan penduduk sekitar. Aku tahu perjalanan ini belum selesai sepenuhnya, tapi aku sudah mengambil langkah besar untuk memperbaiki sejarah dan mengakhiri kutukan yang menghantui hidupku.
di balik semua penderitaan dan ketakutan, aku menemukan arti sebenarnya dari pengampunan dan tanggung jawab. Aku adalah bagian dari cerita yang lebih besar, dan aku harus terus berjalan dengan hati yang tulus. Malam itu, aku menatap bintang-bintang di langit, mengucap syukur atas kekuatan yang diberikan untuk menghadapi masa lalu dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Matahari pagi menembus celah jendela kamar, menyinari wajahku yang lelah namun penuh harapan. Setelah malam penuh pergulatan batin dan ritual yang melelahkan, aku merasa seolah lahir kembali, seorang Yanto yang berbeda, yang tak lagi terjerat bayang-bayang masa lalu. Namun, ketenangan itu belum sepenuhnya datang. Perasaan campur aduk masih menghantui pikiranku. Kutukan mungkin sudah terangkat, tapi aku tahu tugas untuk memperbaiki kehormatan keluarga dan memulihkan hubungan dengan komunitas masih panjang dan penuh tantangan. Aku mulai mengunjungi satu persatu orang-orang yang dulu menjadi saksi atau korban dari perseteruan lama antara keluargaku dan kiai itu. Dalam setiap pertemuan, aku menyampaikan permintaan maafku, bukan hanya sebagai perwakilan keluarga, tapi juga sebagai individu yang ingin menata masa depan tanpa dendam. Tak jarang aku menemui ekspresi skeptis, bahkan kemarahan. Namun, ada juga yang menyambut dengan tangan terbuka, memberi aku kesempatan untuk membuktikan niat baikku. Aku sadar, tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Di antara perjalanan itu, aku kembali mengunjungi makam kiai. Di sana, aku duduk lama, mengenang semua yang telah terjadi. Aku berbicara dalam hati, mengucapkan terima kasih atas pelajaran yang tak ternilai yang telah dia berikan. Pelajaran tentang keadilan, pengampunan, dan keberanian menghadapi kebenaran. Sementara itu, di kantor kepolisian, sikapku mulai berubah. Aku lebih berhati-hati dalam menegakkan hukum, tidak hanya mengedepankan aturan, tapi juga empati dan kebijaksanaan. Rekan-rekan mulai melihat perubahan dalam diriku, dan aku pun merasa beban tugas menjadi lebih ringan meski tanggung jawab tetap besar. Suatu hari, saat aku sedang patroli di jalan yang biasa kulalui, aku bertemu dengan seorang pemuda yang hampir melakukan pelanggaran lalu lintas. Dulu, aku mungkin akan langsung menilang tanpa kompromi. Tapi kini, aku berhenti, berbicara padanya dengan tenang, menjelaskan konsekuensi tindakannya sambil memberi kesempatan untuk memperbaiki. Pemuda itu mengangguk, terlihat mengerti dan berterima kasih. Momen kecil itu memberiku keyakinan bahwa aku berada di jalur yang benar, mengubah bukan hanya diriku, tapi juga cara aku mempengaruhi orang lain. Namun, perjalanan ini juga membuka mataku pada kenyataan pahit tentang bagaimana sejarah dan dendam dapat membekas dalam kehidupan sehari-hari. Aku bertemu dengan orang-orang yang masih terjebak dalam konflik lama, yang sulit memaafkan dan melupakan. Aku pun berpikir tentang keluargaku sendiri. Bagaimana aku bisa membangun kembali kepercayaan dan cinta yang pernah hancur? Aku mulai menghubungi mereka, berbicara dari hati ke hati, membuka diri tentang segala yang telah kualami dan pelajari. Sedikit demi sedikit, aku merasakan perubahan. Dinding-dinding yang dulu tinggi mulai runtuh, memberi ruang bagi komunikasi dan pemahaman. Aku tahu, ini proses yang panjang dan tidak selalu mulus, tapi aku siap melangkah dengan sabar dan tekad. Pada suatu sore yang tenang, aku kembali ke rumah kiai untuk terakhir kalinya. Di sana, aku menancapkan sebatang pohon kecil, simbol harapan dan kelahiran baru. Aku berjanji pada diri sendiri dan pada leluhur, untuk menjaga warisan keadilan dan kedamaian yang kini aku pahami. Sambil menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan, aku merasa damai. Kutukan itu memang berat, tapi lebih berat lagi jika aku menyerah pada rasa takut dan dendam. Kini, aku memilih jalan pengampunan dan perubahan. Aku menyadari bahwa kisahku bukan hanya tentang kutukan atau kekuatan supranatural, tapi tentang manusia yang belajar berdamai dengan masa lalu, dan berani menatap masa depan dengan hati terbuka. Langkahku masih panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki dan dilalui. Namun, aku yakin, selama aku terus berjalan dengan niat tulus dan keberanian, jalan itu akan terbuka. Di balik bayang-bayang gelap, aku menemukan cahaya. Di dalam diriku, aku menemukan kekuatan untuk memaafkan, memperbaiki, dan mencintai. Hari itu aku merasa sesuatu yang berbeda di udara. Setelah semua yang kulalui, aku berdiri di ambang perubahan besar dalam hidupku. Kutukan yang dulu menggelayuti malamku, kini terasa seperti kenangan yang jauh, sebuah bayangan yang sudah mulai memudar. Matahari pagi menyinari wajahku dengan hangat. Aku menghirup udara segar, merasakan hidup yang baru mengalir dalam tubuh dan jiwaku. Setelah bertahun-tahun penuh konflik, ketakutan, dan pencarian, aku akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ku cari. Kehidupan di desa pun mulai berubah.
Warga yang dulu menatapku dengan curiga, kini mulai membuka diri. Mereka melihat bukan lagi seorang polisi yang keras dan kaku, tapi seorang manusia yang belajar dari kesalahan, yang mau berjuang untuk kebaikan bersama. Aku pun melanjutkan tugas di kepolisian dengan semangat baru. Tidak lagi sebagai penegak hukum yang dingin dan tegas semata, tapi sebagai pelindung yang memahami, menghargai, dan melindungi dengan hati. Aku sering mengingat kata-kata Kiai tentang keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya soal aturan, tapi tentang keadilan hati dan niat. Dalam keseharian, aku mulai membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat, mengadakan diskusi dan pelatihan tentang keamanan dan kedisiplinan dengan cara yang lebih humanis. Aku ingin meninggalkan warisan yang baik, bukan sekedar rasa takut atau dendam. Malam-malam yang dulu dipenuhi bayangan mengerikan kini digantikan oleh ketenangan dan mimpi indah. Kadang, aku masih teringat sosok babi itu, tanda bahwa segala sesuatu yang gelap akan berlalu jika kita berani menghadapi dan mengubahnya. Suatu hari, aku menerima surat dari Pak Harun. Ia menuliskan kata-kata penuh kebijaksanaan yang menguatkanku untuk terus berjalan. Yanto, perjalananmu adalah cermin bagi banyak jiwa. Jangan pernah berhenti belajar, bertumbuh, dan berbagi. Aku tersenyum membaca surat itu. Aku sadar, hidup adalah rangkaian perjalanan tanpa akhir, dan setiap langkah adalah pelajaran berharga. Lalu ada keluargaku. Setelah membuka hati dan menyampaikan permintaan maaf, kami mulai merajut kembali tali kasih yang sempat putus. Perlahan, luka lama sembuh dan diganti oleh pengertian dan cinta. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan membiarkan masa lalu menghantui masa depan kami lagi. Di malam yang hening, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang. Dalam keheningan itu, aku mengucap syukur atas kekuatan yang diberikan untuk melewati gelap, dan atas cahaya yang kini menerangi jalanku. Aku menyadari bahwa kutukan bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan menuju pengampunan dan perubahan. Aku belajar bahwa keberanian terbesar adalah mengakui kesalahan dan memperbaikinya dengan tulus. Dalam diriku, ada damai yang tak tergantikan, damai yang lahir dari kejujuran, pengampunan, dan harapan, dan dengan hati yang terbuka, aku siap melangkah ke depan, menatap masa depan yang penuh cahaya dan janji. Aku duduk di teras rumah, membiarkan angin malam mengusap wajahku perlahan. Malam yang dulu penuh ketakutan kini terasa hening dan damai. Bayangan babi mengerikan yang selama ini menghantuiku, kini tinggal kenangan yang mengajarkan sebuah pelajaran hidup yang paling berharga. Namun, aku tahu, perjalanan untuk memperbaiki segalanya belum sepenuhnya selesai. Dendam lama, luka hati, dan kepercayaan yang rusak tidak bisa diperbaiki dalam sekejap. Butuh waktu, kesabaran, dan komitmen kuat dari diriku sendiri. Aku menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit gelap, berjanji pada diriku bahwa aku akan terus berusaha menjadi lebih baik. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor kepolisian dengan semangat yang berbeda. Rekanku, yang dulu hanya mengenalku sebagai polisi tegas yang tak kenal kompromi, kini melihat perubahan dalam sikap dan pendekatanku. Aku mulai melibatkan mereka dalam diskusi bagaimana menegakkan hukum dengan rasa kemanusiaan yang lebih besar, bukan hanya sekadar menegakkan aturan secara kaku. Di sela-sela kesibukan, aku tetap menjalin komunikasi dengan warga desa. Aku ikut hadir dalam acara-acara sosial, mendengarkan keluhan dan harapan mereka, serta memberikan solusi yang tidak hanya efektif tapi juga berkeadilan. Aku ingin menjadi polisi yang dekat dengan rakyat, bukan hanya penegak hukum yang ditakuti. Hari-hari berlalu dengan ritme yang lebih ringan. Suatu sore, saat aku melintas di jalan desa, kulihat seorang anak kecil bermain di pinggir jalan. Wajahnya polos, penuh tawa. Aku tersenyum, mengingat betapa dulu aku pernah kehilangan keceriaan semacam itu karena ketakutan dan konflik. Aku mendekati anak itu, mengajaknya bicara ringan. Dia menatapku dengan mata cerah, lalu berkata, "Pak, terima kasih sudah menjaga jalan ini agar aman." Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh hati lebih dalam dari apapun. Saat itulah aku sadar, segala perjuangan dan perubahan yang kulakukan mulai memberikan hasil nyata. Aku bukan hanya membersihkan namaku sendiri, tapi juga membangun kepercayaan dan keamanan untuk generasi yang akan datang. Malam tiba, aku kembali duduk di teras, mengeluarkan foto lama keluargaku. Kakek dan kiai yang dulu berkonflik kini tampak. Di bingkai itu, dua sosok yang sangat berpengaruh dalam hidupku. Aku mengucapkan doa, memohon agar mereka di tempat yang lebih baik, dan agar aku diberi kekuatan untuk menjaga warisan mereka dengan cara yang benar. Beberapa waktu kemudian, aku mendapat undangan dari keluarga kiai untuk hadir dalam acara peringatan. Ini adalah momen yang sangat penting bagiku.
Sebuah tanda bahwa hubungan kami mulai membaik dan bahwa mereka juga percaya pada perubahan yang kulakukan. Di acara itu, aku berdiri di tengah-tengah warga, mengucapkan sepatah dua patah kata tentang pentingnya pengampunan dan menjaga keadilan. Suasana hangat dan penuh harapan menyelimuti ruang itu. Aku merasakan beban berat di dadaku mulai terangkat, digantikan oleh rasa bangga dan harapan baru. Hari-hari berikutnya, aku terus belajar dan bertumbuh. Aku membaca lebih banyak tentang sejarah desa, tradisi, dan filosofi hidup yang selama ini tersembunyi. Aku mulai memahami bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang keharmonisan antar manusia dan alam. Sosok babi yang dulu menakutkan kini aku anggap sebagai simbol peringatan, sebuah pengingat bahwa kesalahan harus diperbaiki dan bahwa kebenaran harus ditegakkan dengan penuh kasih. Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, Kiai muncul dengan wajah damai dan tersenyum. Dia berkata, "Kau sudah berjalan di jalan yang benar, Yanto. Teruslah berjuang dan jadikan keadilan sebagai cahaya yang menerangi jalanmu." Aku terbangun dengan perasaan tenang yang luar biasa. Mimpi itu memberiku kekuatan baru untuk menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan keteguhan. Kini, aku tahu bahwa perjalanan hidupku tidak akan selalu mulus. Akan ada tantangan dan rintangan yang harus kulalui. Namun, aku siap. Siap untuk terus melangkah dengan hati terbuka, untuk belajar dari masa lalu, dan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi diriku dan orang-orang di sekitarku. Di ujung jalan ini, aku melihat cahaya baru, cahaya yang tidak hanya menerangi malamku, tapi juga memberikan harapan bagi semua yang ingin berubah dan memperbaiki diri. Dan aku yakin, selama ada niat tulus dan keberanian untuk mengakui kesalahan, tidak ada kutukan yang tidak bisa dihapus, tidak ada masa lalu yang tidak bisa diperbaiki. Aku, Yanto, polisi yang dulu keras dan tegas, kini menjadi pria yang penuh pengampunan dan harapan. Cerita ini mungkin berakhir di sini, tapi perjalanan hidupku baru saja dimulai.